Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai penciptaan, ya. Tetapi konsep kita mengenai penciptaan akan mempengaruhi hal-hal yang nanti saya akan ambil kesimpulan dua dari konsep penciptaan yang saya yakini itulah yang Alkitab katakan. Nah, dalam kekristenan doktrin penciptaan ini sudah sangat terkenal, ada sesuatu yang diterima oleh mayoritas saya rasa. Creatio ex nihilo, itu istilah Latinnya begitu. Dan itu artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, ya. Jadi Bapa di sorga menciptakan sesuatu, alam semesta ini, segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada, ya. Terciptalah itu, ya. Apakah seperti ini yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita lihat beberapa ayat dulu, ya, supaya kita nanti tahu apa seperti itu penciptaan itu. Nah, kita mulai dulu dari Roma pasal 4. Ini terjemahannya seolah-olah mendukung creatio ex nihilo, ya. Saya baca dulu Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Ya. Ini saya pakai terjemahan LAI, ya. Jadi ini konteksnya begini, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa, bicara soal Abraham. Terus yang di hadapannya dia percaya, kemudian yang dikatakan di bagian terakhir kalimatnya, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Seolah-olah ini creatio ex nihilo, ya. Tapi mari kita lihat, istilah Yunani menjadikan itu berasal dari istilah Yunani kaleo, kata kerja yang berarti memanggil. Jadi ayat ini tidak berbicara soal penciptaan, tapi berbicara soal bagaimana Tuhan berkuasa seperti memanggil gunung yang tadinya tidak ada di sini, dipindahkannya jadi ada gunung di situ. Kaleo itu bukan bicara soal penciptaan. Oke. Jadi kalau begitu yang mana yang bicara tentang penciptaan itu? Itu yang lebih cocok, bukan lebih cocok. Memang itulah maksudnya, ya, penciptaan itu Ibrani pasal 11 ayat 3, ya. Saya baca lagi, ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan, ini saya pakai LAI, ya, oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat alam semesta ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi alam semesta yang kita lihat dengan mata jasmani ini berasal dari yang tidak terlihat, bukan dari yang tidak ada, tapi yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Ya Tuhan, ya Elohim. Jadi dengan kata lain, alam semesta ini ada, bahan dasarnya itu adalah Elohim sendiri. Ya. Makanya itu Roma pasal 11 itu juga ayat 36, segala sesuatu berasal dari Dia, bukan dari tidak ada, tapi berasal dari Dia. Dan oleh Dia yang menggerakkannya itu sehingga alam semesta ini bergerak, teratur sedemikian luar biasa. Ditopang lah, ya. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, bergerak oleh Dia, dan kepada Dia. Untuk maksudnya untuk kemuliaannya, untuk rencananya dan sebagainya, ya. Jadi creatio ex nihilo itu tidak ada dasarnya. Lagi pula hukum alam tuh menentang ini, konsep ini. Nggak ada di alam ini sesuatu yang ada dari yang tidak ada, nggak ada itu, ya. Segala sesuatu ada itu dari yang sudah ada tadinya. Kalau hukum alam, ya, hanya berubah bentuk, ya, misalnya kayak energi itu barangkali dari energi listrik, kimia, apa energi gerak atau apa, semuanya itu dari yang ada, ya, hanya dirubah-rubah, ya. Nah, oke. Sekarang satu lagi, Kisah Para Rasul 17. Saya baca dulu ini, ya, dari yang sini aja, ya, dari ILT sekarang, ya. Kisah Para Rasul 17 kita baca dulu, ya. Ini khotbah Paulus, ya, ketika dia sedang berkhotbah di Athena itu. Dia bilang gini, ayat 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Artinya di dalam Dia lah, ya. Kita nggak mungkin di luar Dia. Kita ada di dalam Dia, ya.
Kita ada di dalam, kita hidup pertama dalam Dia, bergerak di dalam Dia, dan adanya kita pun di dalam Dia. Ya, jadi kalau orang nggak mengakui keberadaan Elohim, dia akan bingung apakah Dia ini ada atau tidak, dia bingung dia. Ya. Seperti juga beberapa pujangga di antaramu mengatakan karena kita pun keturunannya. Jadi ayat 29-nya, oleh karena itu sebagai keturunan Elohim. Saudara tahu keturunan itu ya. Kayak saya ini dikaruniai 3 anak. Itu 3 anak saya itu bukan berasal dari tidak ada menjadi ada. Itu berasal dari saya, dari benih saya. Dibantu dengan benih istri saya ya. Sehingga lahirlah itu anak-anak ya. Keturunan itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita ini adalah keturunan Elohim, berarti kita ini berasal dari yang ada, yaitu Dia. Benihnya Dia masuk ke dalam kita. Itulah makanya kita disebut keturunan Elohim. Segala sesuatu ada di dalam Dia, bergerak di dalam Dia ya. Jadi begitu ya, konsepnya jangan dari tidak ada menjadi ada. Itu ya. Oke. Sekarang satu lagi nih, burung jatuh ya. Coba dulu kita baca Matius pasal yang ke-10 ya. Ini sudah ada saya tandain ya. Ini saya pakai ILT ya. Ayat berapa ini? Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seasarion? Seduit ya kalau terjemahan Ella itu. Bahkan seekor pun, perhatikan, dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu. Kalau terjemahan Ella di luar kehendak Bapamu, nggak mungkin dia jatuh. Itu kehendak Bapa itu ya. Kalau di sini tanpa Bapamu ya. Bahkan ini konteksnya ini Yesus sedang mengajarkan kamu jangan takut. Rambut kepalamu pun terhitung ya. Burung jatuh itu sesuatu kejadian yang orang nggak peduli lah, mau jatuh kayak mau apa kayak. Tapi itu pun juga tidak terjadi di luar Bapa ya. Artinya ciptaan itu memang di dalam Dia ya. Lain kalau misalnya saya membuat bangku misalnya ya, dari kayu gitu, semua itu di luar saya. Ya baik perkakasnya, baik kayunya, baik bangkunya itu nanti kalau jadi, itu di luar saya dia. Ya. Itu mau bangku mau dibakar kayak mau enggak kayak mau terjadi apa, itu saya enggak terlalu peduli karena itu bukan saya. Itu cuma ciptaan saya, buatan saya lah ya. Enggak begitu dengan ciptaan ini di hadapan Bapa di sorga. Ini Bapa di sorga, segala ciptaan itu berasal dari Dia dan ada di dalam Dia. Bergerak di dalam Dia gitu loh ya. Oke lah, sekarang kita ambil kesimpulannya lah ya. Kesimpulannya ada 2 ya. Yang satu, kalau memang benar, yang saya yakin begitu, penciptaan itu berasal dari Dia, kita ini semua ada di dalam Dia, kita ini keturunan Elohim, tidak mungkin ada doktrin neraka kekal ya. Coba dulu kita renungkan dulu baik-baik ya. Kalau misalnya Bapa itu menciptakan sesuatu atau manusia lah dari tidak ada menjadi ada, memang nggak terlalu berarti manusia itu di hadapan Dia, nggak terlalu berarti ya. Buang aja ke neraka selama-lamanya, nggak ada apa-apanya. Saya ciptain dia dari tidak ada kok ya. Tapi kalau dia itu manusia itu, sebagaimana kita bilang kita berasal dari keturunan Elohim, atau kita ini anak Elohim, kira-kira begitu. Saudara tahu nggak di kitab Lukas itu pasal 4 kalau nggak salah itu yang terakhir itu keturunan Adam. Yang terakhir itu Adam adalah anak Elohim. Sekarang saya tanya dulu, kalau kucing bisa nggak melahirkan anjing? Nggak bisa kan? Kalau kucing punya anak ya kucing, anjing punya anak ya anjing. Nah kalau Adam itu anak Elohim, berarti Adam itu punya anak-anak semuanya itu anak-anak Elohim semua. Hanya sudah jatuh dalam dosa, tapi itu anak Elohim itu. Ya. Nah kalau anak Elohim dilempar itu selama-lamanya di neraka gitu, katanya Bapa yang lakukan itu Saudara menggambarkan Bapa di sorga seperti monster yang paling mengerikan di alam semesta ini. Renungkan itu saudaraku. Renungkan ya. Ini doktrin neraka kekal itu menurut saya itulah yang membuat manusia nggak bisa mengenal Bapa. Nggak bisa mengenal kasih Bapa. Nggak bisa mengenal penciptaan juga. Banyak hal yang tidak bisa dikenal kalau orang udah punya ngotot dengan konsepnya neraka kekal. Artinya selama-lamanya dibuang manusia itu. Ini satu kesimpulannya. Yang kedua, ini Mazmur 103 bahwa segala sesuatu berarti ditentukan oleh Bapa.
ya. Satu Mazmur terakhir ini ya, ayat terakhir ini saya baca. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum saya ini ada, itu masih bakal anak ya, dalam kitab Tuhan tuh semuanya udah tertulis. Apa yang tertulis? Hari-hari yang akan dibentuk. Jadi hari-hari saya itu detailnya, bahkan karena rambut kepala saya pun terhitung masalahnya. Jadi sangat detail. Itu sudah tertulis ya. Sudah ditetapkan, sudah tertentu. Nah, sekarang pertanyaan siapa yang nentuin? Nah, itu saya satu ya, penjelasan Pendeta Budi Asali bagus sekali. Yang nentuin segala sesuatu yang sudah tertentu ini apa? Hari-hari saya sudah tertentu. Tapi pertanyaannya siapa yang nentuin? Apakah saya sendiri, atau iblis, atau orang lain, atau Bapa di sorga? Nah, jadi Budi saya mundur gitu. Seolah-olah segala sesuatu belum ada. Tapi sudah tertentu. Perhatikan ya, belum ada, tapi sudah tertentu. Nah, sekarang yang ada ini, yang kan cuma tinggal Bapa di sini. Nggak ada malaikat, nggak ada iblis, nggak ada apa semuanya. Bapa di surga yang ada. Jadi berarti kesimpulannya yang menentukan tuh ya Bapa di surga. Yang menentukan segala sesuatu yang sudah tertentu itu, yaitu Bapa di surga. Kalau Bapa di surga yang sudah menentukan, ya sudah. Keselamatan itu bukan soal respon saudara dan saya, bukan. Keselamatan bukan soal tergantung engkau gitu ya. Manusia punya kehendak, karena dia bertanggung jawab. Tapi dia nggak bisa menentukan. Saya tanya dulu, Adam jatuh ke dalam dosa, siapa yang nentuin itu? Roma pasal 8 ayat 19-21 jelas itu. Yang nentu itu Bapa di sorga. Yang menjatuhkan Adam ke dalam alam maut itu Bapa di sorga. Dengan suatu maksud, dengan suatu pengharapan untuk memproses manusia. Karena manusia nggak akan rasa manis kalau dia belum tahu pahit itu apa. Manusia nggak akan tahu terang itu apa kalau dia nggak ngalamin gelap dan sebagainya begitu ya. Jadi ini dua kesimpulan yang normal. Kalau kita punya konsep penciptaan itu berasal dari Elohim, yang tidak ada menjadi ada. Dan kita semua ini keturunan Elohim. Maka dua kesimpulan ini otomatis. Ini kesimpulan yang wajar ya. Yang pertama, tidak ada doktrin neraka kekal. Itu keliru berat itu. Udah ngeri ya, udah. Tidak ada gitu. Kedua, segala sesuatu Tuhanlah yang menentukan. Bukan berarti kita nggak punya kehendak, tapi kita nggak punya kehendak bebas. Yang menentukan itu nggak ada. Yang menentukan Bapa di sorga. Tapi kita punya kehendak kayak Adam. Adam jatuh dalam dosa, dia punya kehendak. Karena itu dia bertanggung jawab. Tapi yang menentukan itu Bapa di sorga. Sebagai suatu proses ya. Oke lah, semoga renungan ini membuat kita memiliki konsep yang benar lah mengenai penciptaan dan juga akhirnya ya kesimpulan-kesimpulan berikutnya. Oke, haleluya, amin.